kau berikan dia pujian-pujian, kau berikan dia kata-kata yang lembut, karena hatinya kering hatinya dari mulai pagi mengurus anakmu, mengurus rumahmu. Anak kau pula ulahnya macam kau juga, macam setan. Balik kasar pula cakapmu lagi. Kapan dia mendapatkan kebahagiaan? Sampai menangis meraung dia, kapan liburan? Dapat kalian videonya? Perempuan menangis, stres, mencuci, menggosok, mengepel, mengurus anak, tak pernah liburan. Nangis dia, di-share. Video itu viral di kalangan ibu-ibu, karena orang itu pun mau liburan juga. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi, hadis nomor 274. Wa an Abdillah bin Zam'ata, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, Allah meridainya, annahu, dia sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, berkhutbah, menyampaikan khutbah. Wa dzakaran naqata, Nabi menyebut naqah. Naqah artinya unta. Walladzi aqaraha, unta yang disembelih. Yang maksud unta di sini adalah unta Nabi Saleh yang disebutkan Allah dalam wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tawhaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu bitawah. Kadzabat Samudu, bangsa kaum Samud, kadzabat, berdusta, bitawaha, dengan segala perbuatan mereka melampaui batas dosa-dosanya. Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka menyembelih unta Nabi Saleh. Wa ila salihin wa ila samuda akhahum salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Ini yang dimaksud. Nabi bercerita tentang naqata, unta, alladzi aqaraha, yang disembelih oleh umat Nabi Saleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membacakan ayat idzim ba'atsa ashqaha, idzim ba'atsa ashqaha. Imba'atsa, bangkit, dari kata ba'atsa, bangkit. Laha rajulun, bangkitlah seorang laki-laki. Macam mana laki-laki itu bangkit? Ba'atsa, bangkit dengan cepat. Macam mana orang dari duduk tegak berdiri, bergegas, bersegera, bangkit dia. Azizun, laki-laki, rajulun, seorang laki-laki, azizun, orangnya gagah, arimun, orangnya jahat. Arim itu dia jahat. Gagah, ada yang gagah jahat, ada gagah tak jahat, ada gayanya letoy tapi jahat. Nah, ini ngeri. Bodoh aja mukanya tapi jahat. Nah, itu lebih parah deh. Azizun, gagah. Arimun, jahat. Mani'un, melarang, mencegah orang buat baik. Tengoknya orang buat baik tak suka dia.
Lalu kemudian fi rahtihi, di tengah umatnya itu, rahtun umat. Kalau ada umatnya itu mau buat baik, kalau ada orang buat baik, aku memang mabuk, aku memang jahat, tapi kalau kau mau buat baik, baiklah. Ada orang model begitu. Nah, dia ini tidak. Buat baik orang tak boleh. Kau kalau baik sana, kalau kau buat baik keluar dari geng kita. Sempurnalah kejahatan dia. Dia sudah cukup syarat lah masuk neraka jahanam. Summa kemudian zakara, Nabi menyebutkan an-nisa, menyebutkan tentang perempuan. Fawa'adha, Nabi memberikan mau'izah, nasihat fihinna, tentang perempuan. Faqala ya'midu ahadukum, ada seorang dari antara kalian ini, tapi Nabi tak menyebut orangnya, ada di antara manusia ini, kata Nabi, fayajlidu mara'atahu, dipukulnya bininya, istrinya dicambuknya, jaldal abdi, macam mana dia mencambuk budak hamba saya, begitulah dia menganiaya bininya. Asal kata jil, kulit, menyakiti kulit. Dan ternyata sakit itu pada kulit. Asal udah lewat kulit tak sakit lagi. Makanya sakit dalam neraka jahanam itu ceritanya tentang kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Ketika kulit mereka sudah hangus, gosong, masak, matang, terbakar, baddalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa ceritanya tentang kulit? Karena sakit itu letaknya di kulit. Asal sudah lewat kulit dalam, tak sakit lagi. Kulit itulah yang pertama merasakan sakit. Makanya mencubit itu di kulit. Benar, ku cubit ginjal kau nanti ya. Cubit itu kulit. Ada orang yang menyakiti kulit istrinya pakai cambuk, pakai yang lain. Jaldal abdi, macam mana dia mencambuk budak yang tak ada harga dirinya, begitulah dia menyakiti. Fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi, tapi di hari akhir, maksudnya di hari itu juga, pagi dicambuknya, di hari akhirnya petangnya, awal malam dicambuknya, tengah malamnya, itu hari akhirnya maksudnya. Yudaji'uha, maaf cakapnya, berhubungan kelamin dia. Ada model laki-laki macam begitu, cambuknya, dipukulnya, tempelengnya, dipijaknya, ditunjangnya, habis itu hubungan baik lagi dia. Summa wa'adhahum, ini Nabi mau menasehati orang, janganlah kalian perlakukan perempuan macam budak, macam binatang. Kalian pukul, kalian sakiti, mengadu, sekarang namanya KDRT. Ada beberapa pengacara kita dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya, Pak Ustadz, kalau ada perempuan yang mukanya biru, matanya merah, bagian putih ini kena tempeleng, tak mau lagi saya nolong, Pak Ustadz. Kenapa tak mau kau tolong? Bolak-balik kami menolong model begitu, ditolong, ujung-ujungnya baik lagi, damai lagi. Padahal sudah dibawa ke pengadilan, sudah disiapkan tuntutan, ini suami ini masuk penjara. Pas ditanya hakim, sudah saya maafkan Pak Hakim. Kenapa perempuan itu begitu cepat berubah pikiran? Ada beberapa sebab. Yang pertama, takut dia kalau berpisah sama lakinya nanti dia mau makan apa. Jadi dia berpikir, biarlah aku dipijak, biarlah aku ditendang, biarlah diselingkuhi, yang penting aku bisa makan. Kan kasihan sekali. Makanya kita punya anak perempuan, didik dia menjadi anak perempuan yang bisa hidup mandiri. Itu saya sampaikan bolak-balik ke santri Az-Zahra.
Kalian 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab, di tahun ke-6 punya life skill, diajarkan kalian kursus buat brownies, kursus menjahit, kursus bercocok tanam. Habis itu kalian kuliah S1 wajib. Habis itu kalian buka rumah Quran, tahfiz Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Dapat kalian laki-laki yang soleh, beruntung bertuah. Dapat kalian Fir'aun, jangan kalian mau disakitinya. Tuntut dia ke pengadilan. Jangan dibiarkan anak-anak perempuan kita lemah. Kalian sebagai ayah, sebagai atuk, sebagai abang, sebagai paman, datang anak kemana kan kita mengadu. Sebagai nenek mama, udahlah maafkan aja, surga di bawah tapak kaki laki kau. Oh, itu pembodohan. Perempuan-perempuan ini harus kita lindungi, kita jaga. Begitulah Nabi menasihati laki-laki, jangan kalian perlakukan perempuan semena-mena. Kemudian setelah Nabi menasihati laki-laki, summa wa'adhahum, kemudian Nabi wa'adhah itu asal kata mau'izah. Nabi mengasih nasihat fi dhahikihim, tentang mereka tertawa. Ada model manusia ini yang tertawa minat dartah, tertawa karena dartah. Dartah itu kentut yang berbunyi. Kentut bahasa Arab kalau tak berbunyi fusa, kalau berbunyi dartah. Itulah kayanya bahasa Arab. Berbunyi tak berbunyi aja 2 kosakatanya. Kita mau berbunyi mau tak berbunyi kentut. Nah, kalau dalam bahasa Arab marah kita sama orang Arab, kentutlah sama kau, berbunyi apa tak berbunyi kata. Kalau tak berbunyi fusa, kalau berbunyi bartah. Ada orang yang ketawa, lalu kemudian Nabi menasihati, mana tahu orang itu tersilap, tak tertahannya lagi, entah dia mengantuk, entah saking kuatnya angin puting beliung itu terlepas. Jadi pura-pura aja kita tak mendengar. Kita dengar, pura-pura terdengar kita. Teringat aku cemana acara mancing kita besok. Alih-alih kan. Tadi yang satu ini pula mengingat. Tadi macam-macam suara kentut. Aku tak ada. Ada seorang ulama namanya Hatim. Hatim namanya. Di ujung namanya Al-Asam. Asam berarti peka. Hatim Al-Asam. Hatim peka. Dia tak peka. Datang perempuan bertanya ke dia tentang masalah hukum. Imam Hatim, apa pendapat ulama tentang masalah ini? Waktu dia mau menjawab, tak temana terlepas angin perempuan itu. Perempuan itu sudah salah tingkah, sudah berubah mukanya. Imam Hatim pura-pura macam tak ada kejadian. Tak jadi perempuan itu malu. Oh, Imam Hatim ini peka. Sejak itu dia dipanggil orang Hatim Al-Asam. Untuk menjaga kehormatan orang ini, jangan sampai malu, dia hilang harga diri marwahnya, maka pura-pura dia peka sampai akhirnya meninggal perempuan itu. Baru dia mendengar balik, dipanggil orang dia Hatim Al-Asam, menjaga kehormatan dia. Jadi kalau zaman dulu orang lain terkentut, yang ketawa nih dinasihati. Zaman sekarang dia yang terkentut, dia pula yang ketawa. Kan udah terbalik-balik udah dunianya. Wa qala, Nabi berkata, lima yadhak, kenapa dia ketawa, mimma yaf'alu, atas perbuatan orang itu. Menjaga harkat, martabat, marwah, kehormatan diri orang. Sampai pada hal-hal kecil. Terkentut itu bukan haram.
Haram rupanya itu kentut. Enggak. Tapi menjaga kehormatan orang, Islam ini datang menjaga 5. Pertama, menjaga akal. Haram khamar, tak boleh minum khamar, narkoba, kecubung, rusak akal. Menjaga din, agama, maka tak boleh ada aliran sesat, tangkap. Menjaga nafs, tak boleh membunuh, menyakiti. Menjaga ard, kehormatan diri, maka tidak boleh. Menjaga harta, tak boleh menipu, membohong, merampas, merampok. Kedatangan Islam ini menjaga 5. Salah satunya hifzul ard, menjaga harga diri orang. Tak boleh caci maki. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang Islam fusuq, fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Fasik, orang yang dengan penuh kesadaran tahu dia itu haram, dilakukannya juga, fasik namanya. Maka orang yang mengejek, la talmizu anfusakum, jangan ejek diri kamu. Orang membaca ayat itu bingung, jangan kamu ejek diri kamu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Ketika saya mengejek antum, saya sedang mengejek diri saya, karena kita ini satu jiwa. Jiwa itu soul, soul. Room, kamar. Roommate, satu kamar. Soul, jiwa. Soulmate, satu jiwa. Kita ini satu jiwa. Muslim baru dianggap sebagai muslim kalau dia bisa melihat diri saudaranya itu satu jiwa. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam dirinya sendiri. Itu puncak iman. Kalau belum bisa merasakan perasaan itu, belum beriman. Halus kajian dalam Islam. Maka kata Nabi, kenapa dia ketawa padahal orang itu tersilap, tersalah, terlepas, terlacus. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Nabi menyebutkan dalam hadis ini 3 contoh model. Pertama, yang paling jahat, badannya kokoh, sehat, tegap, tegar, perkasa, tapi perbuatannya jahat, melarang orang buat baik, menyembelih unta Nabi Soleh. Nah, ini paling jahat. Yang kedua, bininya disakitinya, disipaknya, ditunjangnya, dipukulnya. Banyak sekarang perempuan ini disakiti, Pak Ustadz. Kami tengok pas undangan itu matanya biru sebelah, hijau sebelah. Itu bukan disakiti, salah make up. Disakitinya pagi, dihubunginya sore. Disakitinya awal malam, dihubunginya macam binatang. Manusia apa ini? Baru yang paling level paling bawah, mendengar kentut kawan pun tak sabar dia untuk mengejek, mengolok, mencari-cari kesalahan orang. Bukan orang baik. Dah, pertama sebutkan periwayatnya, sahabat Nabi, habis itu sebutkan teksnya, habis itu sebutkan di mana letak hadis ini. Muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Keempat, jelaskan kosakata yang sulit. Al-arimu bil ain, hurufnya bukan ghain, arim. Al-muhmalah, tak ada titik. Kalau ada titik, ghain, mu'jamah. Warra, huruf ra, syirrir, jahat. Syarrun, perbuatannya, orangnya syirir. Al-mufsid, merusak. Ada orang jahat, dia tak merusak orang lain, jahatnya untuk dirinya sendiri. Ini udah syirir, mufsid. Wa qawluhu imba'atha, arti kata imba'atha ai artinya qamat, berdiri tegak
bisur'ah, dengan cepat, bergegas, bersegera. Segera dia bangkit untuk buat dosa itu. Ke masjid kita bro, aduh capek kali, ngantuk, lemas kali, mabuk kita, ayo. Gitulah cepatnya, itu namanya imba'atha. Ba'atha ya, ba'athu, bangkit. Maka disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan. Berikutnya 275. Wa an Abi Hurairah bihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang mukmin yafraku, membenci, mu'minatan, membenci seorang perempuan, in kariha minha khuluqan, walaupun dia benci sama perbuatannya. Ada perbuatannya tak baik, yang dibenci itu perbuatannya itu. Kalau perbuatannya itu sudah berhenti, orangnya tetap baik. Radiya minha akhar. Kalau benci dia pada satu perbuatannya, radiya minha akhar, ada perbuatan lain yang baik. Saya benci sama dia nih Pak Ustadz. Apa yang kau benci? Cakapnya merepet, tak berhenti-berhenti. Ya kau berhenti pada cakapnya, tapi pada masakannya kau kan suka. Begitu. Kariha minha khuluqan, benci kau pada suatu perbuatannya, radiya minha akhar, ada perbuatan lain yang kau suka. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang sudah tak pakai belanga lagi, tak pakai kotak. Apa makna hadis ini? Adil menilai orang. Jangan gara-gara satu perbuatannya rusak semua. Tak suka saya sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Setiap saya pulang ditanyaannya terus duit belanja. Ya. Kan pada pasal itu dia tak baik. Anak kau dikandungnya udah berapa? 12 Pak Ustadz. Hah? Pala sikitnya salah dia tak kau maafkan. 12. Cumana kalau dibalik? Cumana maksudnya dibalik? Lembut dia, baik, dia tak pernah merepet, tak pernah marah. Tapi kau disuruhnya ngandung 12 kali. Jadi laki-laki ini bersikap adil. Au qala, kata Nabi, atau ada kalimat lain, ghairahu, selainnya. Maksud selainnya, ada perbuatannya yang tak cocok di hatimu. Cakapnya tak cocok. Kalau udah bercakap tak dapatnya stop, kontak berhentinya bos. Nikmati aja, anggap aja mendengar sandiwara radio. Yang belum menikah, nanti udah nikah paham kalian. Oh itu makna cakap Ustaz dulu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qawluhu yafraku, makna kata yafraku artinya bifathil ya, iyanya baris atas, ya, wa iskanil fa, fa-nya sukun, yaf, wa fathir ra, ra-nya fathah, yafra, ku artinya yubghidu, abghadha yubghidu, al-bughdu artinya benci. Kalau kau benci pada salah satunya, maka ada yang lain. Sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya, segemuk-gemuknya kambing masih ada tulang. Apa maksudnya? Menilai orang dengan adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan gara-gara benci lalu kau tak adil menilai orang. Like and dislike, suka dan tak suka. Kalau udah suka
semua orang itu baik. Tapi kalau sudah benci, semuanya salah. Aku sama Ustaz Somad tu benci kali aku dengar dia. Apa pula dia mendukung pilkada kemarin. Tahu-tahu yang didukung tu menang, suka kali aku sama dia. Cepat kali kau berubah. Adillah bersikap sama orang. Salah dia, ya salahnya itu disalah itu. Yang lain kan betul. Betul dia, tapi ada salahnya. Saya tidak mengatakan saya salah semua. Ada kawan saya ini Pak Ustadz salah semua, setan dia. Ada kawan saya ini Pak Ustadz betul semua, malaikat dia. Kawan saya ini kadang salah, kadang betul. Berarti kau masih berkawan sama manusia? Mana ada? Coba didata berapa kawan kita ini, berapa yang betul. Sifat manusia ini tiga. Banyak baiknya, banyak jahatnya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Dimanapun saya, dari mulai sekolah SD, SMP, SMA, aliyah, pondok, Mesir, Maroko, Sudan, balik ke Pekanbaru, sifat manusia kawan itu tiga. Ada yang banyak baiknya, ada yang banyak jahatnya, ada kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. 50-50 dia. Kau kenapa aku tengok sifat kau 50% baik, 50% jahat? Kita memang mesti seimbang kawan. Jangan baik kali. Kalau baik kali kita, siapa ngisi neraka itu nanti? Pandai pula dia. Ada model kawan ini macam lembu. Binatang itu kan terbagi tiga. Ada yang modelnya ada yang modelnya herbivora, makan daun-daun. Kambing itu mau dicemana kamu tak melawan. Tapi ada modelnya karnivora. Wah, itu tak bisa. Singa, harimau. Berkawan sama, ada model jenis kawan kita ini macam kita berkawan sama singa. Berkawan sama singa itu macam mana? Pas kenyang dia aman kita. Tapi pas giliran dia lapar, hati-hati. Antum ada model kawan begini? Saya pikir kawan saya dengan kawan antum tak jauh-jauh beda. Ada model kawan ini model macam lembu. Tak mau dia menganiaya kita. Apapun kita buat tak akan digigitnya kita, karena dia tak menengok kita ini sebagai makanan. Tapi ada model kawan nih singa. Siapa namanya? Mufasa. Film singa karton. The Lion. Yuqalu farikatil mar'atu zawjaha. Contoh penggunaan kata farika yafroku dalam kalimat farikatil mar'atu zawjaha. Farikat fi'il, mar'atu fa'il, zawjaha maf'ulun bih. Farikat fi'il madhi, mar'atu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, al mar'atu zawja maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun fathah. Zawja ha mudhaf ilaih. Zawja mudhaf, suaminya. Wa farikaha zawjuha. Farika zawjuha, suami membenci istri. Bikasrir ra-nya baris bawah kalau fi'il madhi. Farika bukan faroka. Siapa nama anak kau? Farika. Itu benci hati. Panggilannya Rika. Mohon maaf kalau ada namanya Rika. Ini benci. Makanya ngasih nama anak itu tengok kamus dulu. Dapat saya dari Quran nih Pak Ustadz. Siapa namanya? Tony. Dari mana kau ambil? A'udzubillahi minasyaitonir. Mohon maaf Pak Tony, jangan tersebut. Tony Blair, Perdana Menteri Australia, Inggris.
Saya ngetes saja, tahu tak orang ini. Yafrakuha bi fathiha. Kalau dia muadhi farika, kalau dia mudhari yafraku. Ra-nya madhi kasrah, mudhari fathah. Sedetail itu Imam Nawawi menjelaskan. Kenapa Imam Nawawi menjelaskan pakai baris-baris? Karena kitab dia tidak berbaris. Itu maka dia katakan bi fathir ra, bi kasrir ra. Kenapa? Karena kitab dia tak berbaris. Tapi ini berbaris Pak Ustaz. Ini dibarisi oleh penerbit. Dulu Quran pun tak berbaris. Baris. Quran yang di zaman Nabi mana ada baris. Jadi kalau gitu Quran yang ada sekarang itu bid'ah itu. Balik kalian dari sini beli tipek, kalian hapus semua baris-barisnya. Nah, bid'ah itu semua. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya abghadaha, abghadha yubghidu, membencinya. Wallahu a'lam. Itu adab Imam Nawawi. Kau udah dapat judul skripsi belum Pak Ustadz? Kasihlah saya judul. Ini judul metodologi Imam Nawawi dalam menulis hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. 1. Membuat nama bab. 2. Mendatangkan ayat-ayat terkait dengan bab. 3. Hadis-hadis terkait dengan bab. 4. Menyebutkan rawi a'la sahabat Nabi dengan memotong sanad dari tabi'in sampai ke penulis kitab. 5. Menyebutkan matan hadis. 6. Menyebutkan letak hadis itu di mana, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad At-Tayalisi, Musannaf Ibni Abi Syaibah. 7. Menyebutkan makna kosakata secara detail. 8. Kalau fi'il itu madhi mudhari disebutkannya lengkap dengan barisnya. 9. Kalau kosakata itu pakai huruf dijelaskannya hurufnya mu'jam atau muhmal. Jelaskan yang 9 itu jadi skripsi itu. Tak juga jadi, tak usah lanjutkan kuliah itu. Rusak, menyusahkan aja. Wallahu a'lam. Setelah dijelaskannya baru wallahu a'lam. Bukan tak ada apa-apa wallahu a'lam. Balik nanti kalian kampung ditanya orang, Ustaz, cemana penjelasan tentang hadis kemarin? Ulama-ulama dulu itu kalau ditanya wallahu a'lam. Memang betul wallahu a'lam, tapi dijawab dulu baru wallahu a'lam. Udah jawab untuk menghilangkan keangkuhan kita, bilang wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Bis-shawab, shawab artinya yang benar, shawab benar. Wallahu a'lam bis-shawab, Allah yang lebih tahu mana yang lebih benar. Imam Nawawi sehebat itu tetap dia mengatakan wallahu a'lam bis-shawab. 276. Wa an Amr bin al-Ahwas. Kalau ada wawunya Amr, kalau tak ada wawunya Umar. Kalau ada wawunya Amr bin Aus. Kalau ada wawunya Umar ibn al-Khattab. Ini ada apa tak ada? Ada. Wa an Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi. Guru kami Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu berkata. Apa bedanya dengan orang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kalau dia menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah sudah meridhoinya. Tapi kalau dia menyebut nama gurunya radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Beda kan? Sahabat Nabi Allah sudah meridhoinya, sudah terjadi. Tapi kalau untuk gurunya, semoga Allah meridhoinya.
ya, doa. Mana tahu nanti antum tersilap. Annahu sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi SAW berkata fi hajjatil wada, pada haji wada. Nabi melaksanakan haji setelah dapat wahyu, setelah hijrah, hanya tahun terakhir setelah haji, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Namanya haji wada. Tawaf yang terakhir tawaf wada, haji terakhir haji wada. Yaqulu, Nabi berkata, ba'da an hamidallah, setelah dia memuji Allah. Itu makanya di awal pengajian jangan langsung sambutan, memuji Allah dulu. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau kebetulan ujungnya am. Tapi kalau ujungnya in, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In. Kalau ad, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Jadi pembukaan itu pun macam pantun juga dia, karena telinga itu suka kepada yang bersajak-sajak, yang seragam-seragam, itu suka telinga itu mendengar yang indah-indah. Maka di awal itu mesti alhamdulillah, setelah itu baru salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa athna alaihi, memuji Allah. Wa dzakkara, kemudian dia mengingatkan. Setelah mengingatkan, wa wa'adha, nasihat. Ingatlah bahwa kita akan mati, ingatlah bahwa kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Setelah itu baru nasihat. Marilah kita bersabar, marilah kita saling melindungi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ala, ketahuilah, wastausu bin nisa'i khairan, tinggalkanlah nasihat yang baik-baik untuk perempuan. Nanti kalau aku mati, kau tanam kapas. Untuk apa ya? Nanti kapas itu akan tumbuh. Kenapa tak ditanam jengkol? Makruh. Kau tanam kapas. Kapas ini kalau musim panas gugur daunnya untuk mengurangi penguapan. Kalau musim dingin rimbun daunnya. Kapas ini kalau dia udah masak jatuh sendiri, tak perlu kau kait. Setelah jatuh kau kupas, buang bijinya, pukul-pukul. Orang akan berdatangan membeli kapas. Bahasa kampungnya kabu-kabu. Kapuk kata orang Jawa. Kapuk saya ngaji. Kabu-kabu tadi, kapas tadi, pasti nanti dicari orang. Kenapa? Orang mau buat tilam, kasur, bantal, mau tidur di atas kapas, enak. Kalau tidur di atas busa panas. Makanya sekarang orang nyari kapas lagi. Kapuk, enak tidur di kapuk. Nanti kau jual kapas, kapas dipintal menjadi benang, binang ditenun menjadi kain. Orang pasti akan mencari. Supaya kau tak menjual harga diri. Itu pesan Nabi Musa kepada anak perempuan. Anak perempuannya disuruh menjual kapas supaya tidak menjual harga diri. Tinggalkanlah yang baik-baik, nasihat untuk perempuan. Fa innama hunna awanin, karena sesungguhnya perempuan itu adalah awanin, tersandra. Perempuan itu macam tawanan perang.
Makanya kalau kalian punya anak perempuan, punya adik perempuan, kasih nasihat yang baik-baik. Indakum, mereka itu macam tawanan perang tersandra di hadapan kalian, wahai laki-laki. Laisa tamlikuna minhunna syai'an, kamu tak punya apa-apa, kamu tak punya kuasa apa-apa terhadap diri mereka. Ghaira dzalik, selain itu. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan perbuatan fahisyah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal, ada fahsya, ada mungkar. Dua-duanya mungkar. Kenapa ada fahsya? Fahsya kejahatan seksual, mungkar kejahatan non seksual. Sampai kejahatan pun dibagi dua dalam Islam, satu seksual, satu non seksual. Karena ada orang baik, sopan, membangun masjid, membangun panti asuhan, tapi gatal, pelecehan seksual. Ada pula orang tak gatal, tak ada pelecehan seksual, aman semua, setia sama istrinya, pelitnya minta ampun, koruptor. Kecuali kalau perempuan itu melakukan fahisyah mubayyinah, kejahatan seksual secara nyata, berselingkuh dia, berzina dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah. Fa'in fa'alna, kalau dia melakukan itu, fahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Kalau aku tengok pagi, siang, malam mau WA, video call, apa itu? Kawan SMP ku dulu, Bang. Oh, itulah guna kau reuni kemarin. Kau pisah tempat tidur. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu, biar mudah aku VC sama dia kan. Tak juga mempan, wadribuhunna, pukullah mereka, darban ghaira mubarrih, pukulan yang tak berbekas, jangan sampai patah. Ini tak bisa diamalkan sekarang. Ini kalau diamalkan sekarang, tangkap Kapolsek Tampan kalian. Begitu ditangkap, kenapa kau lakukan? Ini kajian Ustaz Somad pagi tadi. Saya pun masuk juga. Fa in ata'nakum, kalau dia taat kepada kamu, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan cari-cari celah untuk menjelekkan dia. Aku udah bertobat, Bang, aku tidak lagi, handphone sudah kubuang, nomor dia semua udah, kata dia. Jangan lagi cari-cari. Tapi tak ada laki-laki yang bisa menerima perempuan yang berselingkuh. Banyak udah orang curhat, tak bisa Pak Ustaz. Kebayang-bayang saya buka kepala dinas itu Pak Ustaz. Maka perempuan-perempuan jangan kalian main api. Laki-laki ini tak bisa menerima barang second. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan, kamu punya hak terhadap istri-istri kamu. Wali nisaikum alaikum haqqan, dan istrimu juga punya hak terhadap diri kamu. Hak mereka terhadap kamu, wahai laki-laki, 5. Mereka punya hak makan, kasih dia makan. Mereka punya hak pakaian, belikan dia baju. Mereka punya hak tempat tinggal, sediakan tempat tinggal. Kalau belum bisa beli, ngontrak. Mereka punya hak pendidikan, ajar dia mengaji, tahsin. Mereka punya hak perhatian, kau perhatikan dia, kau berikan dia pujian-pujian, kau berikan dia kata-kata yang lembut. Karena hatinya kering hatinya dari mulai pagi mengurus anakmu, mengurus rumahmu. Anak kau pula ulahnya macam kau juga, macam setan. Balik kasar pula cakapmu lagi.
Kapan dia mendapatkan kebahagiaan? Sampai menangis meraung dia, kapan liburan? Dapat kalian videonya? Perempuan menangis, stres, mencuci, menggosok, mengepel, ngurus anak, tak pernah liburan. Nangis dia, di share. Video itu viral di kalangan ibu-ibu, karena orang itu pun mau liburan juga. Fahaqqukum alaihinna, hak kamu terhadap perempuan itu alla yuti'na fursyakum man takrahun. Jangan sampai, ini adalah kinayah, kata-kata kiasan, karena kalau disebutkan dengan bahasa yang lugas tak baik bunyinya. Jangan sampai berdua-duaan dia dengan laki-laki yang tak mahram. Jam 6 pagi dia sudah mandi, bersolek, bersih-bersih, wangi semerbak. Rupanya bukan untuk lakinya, tapi untuk kawan sekantor. Dah abang, katanya jam 6 pagi. Takut macet di jalan. Masuk dia kantor jam 7.30, dari mulai jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dia keluar kantor. Jam 5 dia macet, jam 6 baru dia sampai di rumah. Habis itu mandi, bersih segala macam, jam 8 baru dia bisa duduk. Pas ditanya, makan malam kau dek? Sudah makan dengan teman tadi sebelum pulang, masih kenyang, dan kata dokter nggak boleh makan malam, nanti gemuk. Akhirnya kau pun makan sendiri. Apalah gunanya kau berbini? Makan siang dia dengan kawannya, makan malam dia tak mau makan, dia bersolek untuk kawan kantornya. Tinggal kau punya waktu sama dia 2 jam, jam 9, jam 10, itu pun dia nonton Netflix. Habis itu dia pun tertidur. Besok begitu lagi. Apalah gunanya kau jadi laki-laki? Pas giliran kau mau mengangkat suara, kau gajiku lebih besar. Akhirnya senapan angin tak meletus. Laki-laki kehilangan harga diri karena tak ada kuasa, tak ada harta. Kau tinggal menderita. Ini laki-laki yang model begini ini kalau mati tidak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini tak usah kita azab lagi. Udah azab kali dia di dunia ini. 10 jam dia dengan laki-laki lain, belum lagi keluar kota. Kau pula yang mengantar dia ke airport. Kau pesankan pula sama kawan dia sekantor, jaga dia ya. Apa kata dia? Saya jaga pak. Dijaganya betul bini kau. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga laki-laki yang tak ada rasa cemburu. Jadi kalian akan punya istri. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Dia tidak mengizinkan ada orang laki-laki yang masuk ke dalam rumah. Kata-kata kiasan. Jangan sampai ada laki-laki masuk ke dalam rumahmu, ke dalam handphonemu, ke dalam hatinya. Rumahmu adalah hatinya. Masuk laki-laki ke dalam hatinya, gambar laki-laki ke dalam handphonenya. Hati-hati. Ala, ketahuilah, wa haqquhunna alaikum, perempuan itu juga punya hak terhadap kamu. Istrimu juga punya hak. Apa dia? Antuhsinu ilaihinna, kau buat baik, ihsan, buat baik sama dia. Tentang apa?
fi kiswatihinna, pakaiannya. Jangan sampai pakai daster koyak, 16 koyaknya. Disempurnakan yang ke-17 pas 17 Agustus. Wa ta'amihinna, makanannya. Tak kau kasih makan dia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nama kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Tirmidzi dari kata Termes. Termes satu kampung perbatasan antara Afghanistan, Uzbekistan. Uzbek, Afgan, ada satu kampung namanya Termes. Termes, orang Arab menyebutnya Tirmiz. Bisa dibaca 3, Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Maka di Indonesia 3 populer. Nama suami ibu siapa? Tarmizi. Oh enggak, Pak Turmuzi. 3 betul. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Sama dengan Al-Basri, dari kata Basrah, Irak. Bisa dibaca Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Waqala, kata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Loh, kok bisa hadis hasan sahih? Hadis hasan dengan hadis sahih kan beda. Kalau ketemu kalimat hasan sahih dari Imam Tirmidzi, istilah ini ada pada Imam Tirmidzi, tidak ada imam yang lain, cuman dia yang punya. Sebetulnya di dalam antara hasan dan sahih itu ada kata wa. Hasan wa sahih. Karena ulama ikhtilaf. Menurut ulama ini hadis ini hasan, menurut ulama ini hadis ini sahih. Maka disebut hasan wa sahih. Sebetulnya di balik kata itu ada au. Au artinya atau. Karena satu ulama ikhtilaf tentang periwayat ini. Apakah periwayat ini hasan atau sahih? Maka dikatakan dia hadis hasan atau sahih. Kalau dua ulama menghukumi hadis ini, yang satu mengatakan hasan, yang mengatakan sahih, hasan wa sahih. Kalau seorang periwayat, dua ulama ikhtilaf tentang status dia, maka dikatakan hasan au sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, tidak bertentangan dengan riwayat lain, dan tidak ada illat, hadisnya sahih. Sanadnya bersambung, periwayatnya adil, periwayatnya dhabit, kuat hafalannya, tapi hafalannya 100, pas disuruh ulang cuman dapat 75, hadisnya hasan. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, tapi pas disuruh ulang hafalannya tinggal 50, dhaif. Hasan, sahih, dhaif. Tidak bersambung, riwayatnya kazab, pembohong, hafalannya kacau, bertentangan, banyak kali illatnya, maudhu, hadis palsu. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Maudhu bukan hadis. Tinggal 3. Sahih, hasan, dhaif. Hasan sama sahih sepakat ulama, dia bisa jadi dalil hukum. Tinggal 1, dhaif. Yang dhaif ikhtilaf. Kalau cukup 5 syarat bisa diamalkan. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil hukum halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal, boleh walaupun dhaif. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Utlubul ilma walau bisin. Dhaif. Tapi Wahabi tidak boleh pakai hadis dhaif sama sekali.
Asal dhaif tak pakai. Allahumma barik lana. Dhaif. Pakai yang sahih. Bismillah. Dia tak pakai dhaif. Asalkan dhaif tak pakai. Utlubil ilma walau bisin. Jangan pakai, jangan pakai. Tak perlu kita ke Cina. Kenapa? Karena Cina itu sudah datang ke sini. Kata dia. Qauluhu, penjelasan kosakata. Awan, awan artinya asirat, asir artinya tawanan. Jamak dari aniyatin bil ain al muhmalah, dengan huruf ain tak bertitik. Kalau bertitik mu'jamah ghain. Wahyal asirah, perempuan yang ditawan. Wal ani al asir. Syabbaha Rasulullah SAW al mar'ata, perempuan itu diserupakan fi dukhuliha tahta hukmi zauj, perempuan yang jadi istri masuk ke dalam kekuasaan suami, bil asir, seperti tawanan perang. Aku ini tawananmu bang, tapi aku bukan panglima perang, aku tawanan di hatimu. Waktu awal bulan. Wadarbul mubarrih, darb pukulan, mubarrih asyaq berat, syadid kuat. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak kuat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari jalan. Artinya la tatlubu tariqan, jangan kau cari-cari jalan, tahtajjuna bihi, dengan jalan itu kau jadikan hujjah argumentasi, alaihinna, untuk tu'zunahunna, untuk menyakiti dia. Cari, dapat satu. Ini celah untuk menyakiti dia. Kau berselingkuh ya, tak ada. Aku mana? Ini gambar kau beli kangkung kemarin. Patutlah tukang kangkung tu selalu lewat sini. Mencari-cari. Enggak ada sama tukang kangkung bang, sama tukang bayam ada, kata dia. Wallahu a'lam. Habis. Nanti baru kita lanjutkan 277. Itulah kaji kita subuh.